Hai guys, apa kabar semuanya? Hai. Sehat di rumah ya. Perkenalkan kami dari kelompok F, mata kuliah Komunikasi Politik, dan hari ini kita kumpul, dan kumpulnya ini melalui virtual account nih. Kita melalui Zoom meeting, karena kita ngikutin anjuran dari pemerintah untuk tetap di rumah aja. Nah, Zoom kita kali ini masih barengan sama Dila, dengan Agnes, Isra, Rani, Nadek, Ira. Nah, halo semuanya, gimana? Di rumah aja lockdown, apa aja nih yang bisa di-sharing selama ini udah dilakuin? Udah mulai bosen belum sih di rumah? Coba, Mbak Kadek gimana? Kalau aku sih di rumah nggak pernah bosen ya, soalnya banyak banget kegiatan yang bisa aku lakuin. Contohnya nih, kayak aku dulu nggak bisa masak, sampai sekarang semenjak lockdown ini aku jadi suka masak dan aku jadi koki hebat di rumah, guys. Luar biasa. Luar biasa. Coba-coba yang lain, aku pengen dengar. Kak Fani, gimana Kak Fani? Kalau aku sih sebenarnya bosen di rumah, pengen ngantor, kangen keluar. Cuman kan kita ikutin anjuran pemerintah supaya kita juga jaga keluarga kita supaya tetap sehat, kitanya juga tetap sehat, supaya juga kayak nggak menambahin kasus corona lagi di Indonesia gitu. Setuju banget sama social distancing. Coba-coba yang lain. Kak Agnes gimana Kak? Kalau aku tentu ya, hashtag di rumah aja tuh merupakan suatu kebanggaan. Karena kan gimana ya, kita kan semuanya aktif bekerja, jadi kalau kesempatan di rumah aja dalam waktu yang lama itu ya disyukuri aja, bisa buat tiduran, nonton drama Korea, pokoknya lain-lain lah melakukan hobi. Bener-bener. Kalau yang lain gimana? Meningkatin hobi, mempersehat karena jam tidurnya meningkat. Jadi tambah fit. Coba yang lain. Kadira gimana Kadira? Kalau aku bosan sih pasti, tapi diambil hikmahnya aja, jadi bisa ngumpul bareng keluarga di rumah, soalnya kan masuk bulan puasa juga. Betul, quality time sama keluarga. Terakhir nih Kak Ica, gimana Kak? Sharing manfaatnya di rumah. Ya emang sih bosan ya sama kayak teman-teman yang lain, cuma ya balik lagi, ya mau gimana, ini juga demi kebaikan bersama kan, dan emang selama di rumah aja juga ya, sejauh ini sih banyak sih manfaatnya, seperti jadi makin rajin olahraga, terus terus apalagi ya, banyak hal lah pokoknya, bisa masak ini, masak itu, bisa bikin ini, bikin itu, soalnya waktunya kan lebih banyak kan. Betul. Jadi ya nikmatin aja. Setuju, dinikmatin. Dan apa yang kita lagi lakuin sekarang ini tentunya berhubungan erat dengan himbauan-himbauan yang udah pemerintah kasih. Terutama nih, untuk himbauan pemerintah saat ini mengenai PSBB. Udah banyak kantor-kantor yang tutup dan akhirnya menggunakan teknologi seperti yang sedang kita gunakan saat ini, virtual meeting, untuk saling berkomunikasi. Kita juga sering lihat salah satunya Bapak Presiden kita Joko Widodo dan para menteri ketika mereka melakukan press conference, bahkan meeting menggunakan video conferencing. Nah, dari PSBB yang sedang berlangsung sekarang ini, Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies, sempat mengatakan bahwa PSBB ini akan di-extend sampai 22 Mei 2020. Wah, kira-kira gimana ya pendapat publik mengenai ekstensisasi dari PSBB ini? Nah, benar banget. Bernard Berelson juga pernah mengemukakan hubungan antara komunikasi dan opini publik loh. Katanya nih, beberapa jenis komunikasi tentang berbagai jenis masalah disampaikan untuk diperhatikan oleh para politikus dalam suatu keadaan tertentu yang menimbulkan banyak akibat. Rumusan ini dapat dipakai untuk mengetahui aspek-aspek yang diperhatikan orang dalam menanggapi komunikasi politik. Nah guys, hari ini kita masih akan bahas seputar pandemi COVID-19, jadi jangan bosen. Namun, fokus utama kita adalah efek komunikator politik dalam penanganan virus corona. Why? Karena sebenarnya pesan yang disampaikan oleh elit politik kita lah yang krusial dalam penanganan pandemi ini. Kita bakalan lihat nih siapa aja tokoh
yang krusial dalam komunikasi politik penanganan pandemi COVID-19 ini. Pesan apa aja yang disampaikan, dan apakah pesan yang disampaikan oleh mereka itu sudah efektifkah penyampaiannya atau tidak? Nah, betul banget. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Kita mulai topik kita tentang apa sih update terbaru dari virus corona ini. Kalau gitu penjelasan mengenai corona sedikit boleh tolong dong Kak Agnes dijelasin. Oke deh. Baik, sebelum kita lompat mengenai inti dari Zoom kita hari ini, mengenai efek komunikator politik dalam penanganan virus corona, aku jelasin sedikit ya mengenai apa sih virus corona itu. Nah, sedikit informasi nih perihal wabah COVID-19 yang penyebarannya sudah merebak di seluruh dunia dan telah ditetapkan oleh WHO menjadi pandemi. Virus ini tergolong baru, dapat menyebabkan kematian, dan sampai hari ini vaksinnya belum ditemukan. Wabah ini awalnya terdeteksi di kota Wuhan, China pada bulan Desember 2019 lalu. Indonesia pun, negara kita tercinta, tidak luput terkena dampak COVID-19 ini. Berdasarkan informasi yang diambil dari kompas.com, angka kasus infeksi virus corona di dunia masih terus bertambah. Berdasarkan data tanggal 20 April kemarin, jumlah kasus COVID-19 di dunia adalah sebanyak 2.394.291 orang yang terinfeksi, dan dari jumlah tersebut, sebanyak 164.938 orang dilaporkan meninggal dunia, dan 611.880 pasien telah dinyatakan sembuh. Yang meninggal banyak banget ya. Sedih ya? Iya, makanya semoga sih besokannya udahlah jangan tambah-tambah lagi ya yang meninggal. Amin. Amin. Nah, lanjut nih guys, penjelasan mengenai komunikator politik. Nah, kalau kita perhatikan, siapa saja sih yang termasuk di dalam komunikator politik itu? Komunikator adalah pihak yang memprakarsai penyampaian pesan, sementara komunikator politik itu meliputi politisi, profesional, dan aktivis. Pengertian politisi itu bukan hanya sekedar orang-orang yang nyalon ketika pemilu, tapi juga pejabat pemerintah, baik eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Politisi itu tingkatannya ada tingkat nasional dan juga politisi yang tidak memegang jabatan di dalam pemerintahan. Nah itu dia guys. Sekarang kita langsung masuk ya ke pembahasan tentang tokoh-tokoh pertama yang krusial banget nih dalam menangani pandemi virus corona dan juga dalam komunikasi politik tentunya. Yang pertama kita bahas tentang Ahmad Yuryanto. Silakan Kak Fani. Oke guys, kalau misalnya kita ngomong tentang komunikasi politik di tengah pandemi corona ini, kita pasti nggak akan luput dari bapak yang satu ini. Ini adalah bapak yang selalu kita lihat setiap sore, melakukan press conference, dia yang selalu laporan berapa kasus baru di Indonesia, dan berapa yang meninggal, dan berapa yang sudah sehat. Nah, Pak Ahmad Yuryanto ini sebenarnya merupakan dokter militer. Jadi di tahun 1987, dia bergabung menjadi perwira utama kesehatan daerah militer 5 Brawijaya. Nah, beliau juga sempat dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Dinas Dukungan Kesehatan Operasi Pusat Kesehatan TNI di tahun 2011. Barulah di tahun 2015 ini, Pak Ahmad akhirnya bergabung dengan Kemenkes sebagai Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Nah, gimana sih mengenai komunikasi politik yang sudah dilakukan oleh Pak Ahmad Yuryanto selaku jubir dalam penanganan virus corona ini? Nah, seperti yang kita tahu, pada awal merebaknya virus corona itu sempat ada kontroversi nih, karena beliau ada bicara tentang si miskin dan si kaya, yuk kita sama-sama mencegah virus corona. Iya nih, menurut aku juga nih kata-katanya kayaknya kurang cocok dan pasti menuai kontroversi. Nah, beliau dikira menyudutkan orang miskin, padahal seharusnya pandemi virus ini kan bisa menyerang siapa saja ya. Namun semakin lama saya lihat cara Pak Ahmad ini mengkomunikasikan pesannya semakin baik loh. Nah, ketika ditanya nih di media seperti Metro TV misalnya waktu itu mengenai sejumlah kemungkinan, Pak Ahmad tidak banyak berkomentar dan bicara to the point pakai data. Hal ini penting karena beliau kan setiap hari laporan melakukan press conference mengenai update perkembangan pandemi. Kalau beliau bicara ngelantur tanpa data, pasti orang-orang akan kehilangan kepercayaan. Nah, dari segi penyampaian, beliau dilengkapi dengan penegasan. Pak Ahmad nampaknya sudah menjadi komunikator yang lebih baik, karena yang dilakukannya sudah sesuai berdasarkan data.
Setuju. Nah, selanjutnya nih tokoh kedua kita yang bakal dibahas yaitu Bapak Dr. Terawan Agus Putranto, yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Wah, kalau bahas soal cara penyampaian sama respon-respon beliau terkait virus corona nih, sepertinya beliau tuh terkesan terlalu tenang ya. Tenang nih dalam artian menyepelekan. Karena di awal munculnya virus corona ini, beliau sempat mengatakan, jangan resah, enjoy aja, makan yang cukup. Lalu ada lagi nih statement beliau, penyakit ini merupakan self-limited disease, bisa sembuh sendiri sama seperti virus lain. Nah, namun pada kenyataannya, per tanggal 22 April kemarin, pasien yang positif corona di Indonesia aja sudah mencapai 7.418 orang loh. Dan angka case fatality rate-nya tuh di Indonesia mencapai 8,6%. Even lebih tinggi dari angka CFR global, yakni 6,8%. Yakin nih Pak, kita mesti enjoy aja. Aduh, ini tuh serius banget loh. Nah, karena keblunderannya ini juga, sampai-sampai koalisi masyarakat sipil mendesak Pak Jokowi untuk mencopot beliau dari jabatannya. Parah banget kan? Nah, Pak Menkes ini nih kayaknya juga menunjukkan sikap yang kurang tanggap ya, sama cenderung meremehkan pandemi ini. Jadinya, sekarang kecolongan deh, tahu-tahu udah banyak aja masyarakat yang terjangkit virus corona. Jika dilihat dari penyampaian komunikasi politiknya juga, tentu sih nggak efektif ya. Sehingga bisa dibilang Bapak Menkes Terawan ini belum cukup untuk bisa dikatakan bahwa beliau itu seorang komunikator politik yang baik. Karena pesan yang ia sampaikan justru malah menambah keresahan di tengah masyarakat. Gimana guys, setuju gak? Setuju banget, blunder message-nya loh yang disampaikan. Tuh. Enjoy. Oke, untuk tokoh yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Wah. Oke, nah kita kan sering tuh melihat beliau di televisi menyampaikan pidato menanggapi outbreak yang terjadi sekarang di hadapan pers dan media. Nah, isi dari pesannya itu untuk menghimbau agar warga Indonesia, terutama di DKI Jakarta nih, untuk diam di rumah aja, mulai bekerja, belajar, termasuk beribadah untuk dilakukan di rumah aja. Tidak hanya lewat tayangan televisi ternyata beliau juga menghimbau masyarakat lewat media cetak dan media sosial loh. Contohnya di Instagram nih, beliau cukup gencar nyebarin awareness terkait COVID-19 ini lewat unggahan video dan foto-foto. Nah, ini tentunya menjadi lebih mudah untuk dipahami oleh kaum milenial yang banyak ngabisin waktunya buat main di Instagram aja. Nah, dari beragam cara sosialisasi yang sudah dilakukan, diharapkan semua lapisan masyarakat termasuk kita dapat mengetahui himbauan dari Bapak Jokowi ini, guys. Setuju. Nah, oleh karena itu, kesimpulannya nih, efek dari ketiga komunikator tadi yang sudah kita bahas, tentu saja hasilnya berbeda-beda ya, karena komunikator politik yang tadi baru aja kita bahas, mereka menyampaikan pesan-pesannya dengan cara yang berbeda-beda dan dengan makna yang juga berbeda-beda kita tangkapnya. Nah, ada yang berhasil menyampaikan pesan politiknya dengan baik pada masyarakat, ada pula yang justru membangun opini publik baru perihal pandemi ini. Oleh sebab itu, kesimpulan dalam strategi komunikasi politik ini adalah pentingnya sebuah perencanaan sebelum melakukan kegiatan komunikasi politik. Sehingga, tidak hanya dapat mengetahui kemana arah tujuan dari kegiatan komunikasi tersebut, namun strategi komunikasi politik ini juga harus mampu memenangkan dukungan masyarakat dan opini publik secara politik dan menyeluruh. Jadi selanjutnya disarankan bagi para komunikator politik untuk memberikan fokusnya kepada evaluasi, di mana evaluasi diperlukan sebagai tahapan akhir setelah strategi dilaksanakan dan sangat berperan penting dalam perencanaan komunikasi politik. Karena nantinya hasil dari evaluasi inilah yang akan digunakan dalam melakukan strategi komunikasi politik berikutnya. Sebab nih guys, ketika seorang politikus dapat melakukan strategi komunikasi politik dengan baik dan terstruktur, maka dapat dikatakan dia berhasil melakukan strategi politik dan berhasil menyampaikan tujuan pesan politiknya pada masyarakat luas maupun memenangkan suara dalam suatu pemilihan umum. Setuju. Nah, itu dia podcast kita kali ini. Aman kan semuanya? Aman. Cuman di bagian dokter Terawan itu loh, maksudnya enjoy aja tuh, aduh, itu parah sih. Bikin greget gitu ya. Iya. Apalagi masyarakat Indonesia kan,
disuruh enjoy, makin santuy. Iya bener banget. Benar banget. Iya, komunikasi politik itu harus jelas tujuannya dan juga strateginya seperti apa. Seperti yang sudah kita bahas tadi dalam podcast kita kali ini. Semoga podcast kita kali ini bermanfaat buat kalian semua dan juga buat kita bersama. Stay healthy dan keep stay home ya guys. Semoga sehat semuanya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Aja.